Masih ingat dengan konfrontasi antara Kerajaan Majapahit dengan Kekaisaran Mongolia pada tahun 1293? Diketahui pada tahun 1293 Kerajaan Majapahit berhasil mengalahkan dan mengusir Kekaisaran Mongolia dalam upaya untuk menaklukkan dan menjajah Nusantara. Dan sejarah dunia hanya mencatat peristiwa tersebut sebagai satu-satunya ekspedisi tentara Mongolia menyerang Majapahit. Tetapi ternyata ada kesaksian dari seorang penjelajah asing dari Italia yang pernah mengunjungi Majapahit pada tahun 1328, yaitu Odorico Matiusi atau Odoric of Pordenone, menyatakan bahwa Kekaisaran Mongolia pernah beberapa kali menyerang Majapahit, tapi selalu gagal dan dapat diusir kembali ke negerinya. Pernyataan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa Kekaisaran Mongolia berkali-kali pernah menyerang Majapahit. Tapi kenapa dalam sejarah dunia hanya tercatat satu kali? Ada apa sebenarnya di balik motif ditutup-tutupinya sejarah tersebut? Apa yang sebenarnya terjadi pada ekspedisi invasi tentara Mongolia berikutnya? Sejauh yang diketahui dan telah tercatat dalam sejarah bahwa Kekaisaran Mongolia tidak pernah gampang menyerah untuk bisa menaklukkan negeri yang diserangnya sampai mereka dapat ditundukkan. Apabila Kekaisaran Mongolia mengalami kegagalan, mereka akan selalu merencanakan serangan berikutnya berkali-kali dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Di antaranya, yang bisa disebutkan sebagai contohnya adalah invasi ke Jepang dan Vietnam. Dan berikut data kekuatan yang dikerahkan. Invasi ke Jepang 2 kali invasi. Invasi ke 1 tahun-tahun 1274 mengerahkan 23.000 pasukan dan 300 kapal. Invasi kedua tahun 1281 mengerahkan 140.000 pasukan 900 kapal. Invasi ke Vietnam 3 kali invasi. Invasi ke 1 tahun 1282 mengerahkan 5.000 pasukan dan 100 kapal. Invasi kedua tahun 1285 mengerahkan 15.000 pasukan. Pada invasi ini, Mongol melakukan serangan melalui jalur darat. Invasi ketiga tahun 1287 mengerahkan 100.000 pasukan dan 500 kapal. Sedangkan data yang tercatat ketika Mongol mencoba untuk menyerang Jawa pertama kali pada tahun 1293 mengerahkan 30.000 pasukan dan 1.000 kapal. Kemungkinan besar jumlah pasukan yang dikerahkan lebih dari 3.000 pasukan dengan pertimbangan membandingkan jumlah kapal yang dikerahkan Mongol ketika menyerang Jepang pada invasi kedua dengan hanya 900 kapal Mongol dapat mengerahkan sebanyak 140.000 pasukan. Invasi ke Jawa bisa dikatakan adalah ekspedisi invasi melalui jalur laut yang terbesar yang pernah dikerahkan oleh Mongol kalau didasari dari jumlah kapal yaitu 1.000 kapal. Dan kalau diperhitungkan secara matematika, maka bisa diperkirakan pada invasi berikutnya, ke Jawa dapat dipastikan Kekaisaran Mongol kemungkinan mengirimkan jumlah pasukan yang sangat besar, bahkan bisa dibilang terbesar dalam sejarah invasi melalui laut yang pernah dilakukan Mongol. Dan apabila hal itu benar-benar terjadi, tentu saja akan sangat mencoreng prestasi gemilang pasukan Mongol yang terkenal, merupakan kekaisaran paling kuat di dunia pada masa itu yang hampir dapat menguasai separuh dunia. Berdasarkan analisa di atas, maka sangat beralasan sekali kalau sejarah penyerangan Mongol ke Majapahit berikutnya setelah tahun 1293 harus disembunyikan dan dihilangkan dari catatan sejarah dan tidak diberitakan dalam laporan resmi dinasti penguasa Cina yang diperkirakan telah menjadi aib sejarah